Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Tanggal 10 kemarin, Bang Tekno diajak Xiaomi untuk nyobain perangkat terbarunya, yaitu Xiaomi 12T yang bakalan launching sebentar lagi. Tapi Bang Tekno nggak dikasih tahu ya harganya berapa, kisaran harganya berapa juga nggak dikasih tahu. Tapi kalau ngelihat Xiaomi 11T yang tahun lalu itu sekitar 5 juta, 6 jutaan kali ya. Dan sebagai HP flagship killer, kalau lihat dari kotaknya nih, Mi 12T ini tuh punya fitur-fitur unggulan. Pertama, bagian kameranya udah 108 megapiksel, udah pakai teknologi stabilisasi OIS. Kemudian udah bisa ngecharge ngebut 120 Hz hypercharge. Terus juga pakai prosesor kencang Dimensity 8100 Ultra. Dan layarnya 120 Hz AMOLED Crystal Light. Dan yang kita bahas di sini adalah yang varian 8 GB RAM dengan 256 GB. Buat yang tanya-tanya tangan gemuk ini punya siapa, ini kredit tuh Mas Dian dari channel YouTube Main Lagi. Soalnya Xiaomi kasih pinjem sampel bukan seorang satu, tapi harus bisa bareng-bareng atau mesti gantian. Dan di kotak penjualan yang made in Indonesia ini, kalau kamu beli ya, kamu akan dapetin pertama tentu aja smartphone-nya ya, Xiaomi 12T 5G yang akan kita bahas lebih banyak lagi nanti. Terus kita juga dapat dong charger adapter 120 watt-nya. Nggak perlu beli terpisah lagi. Masih dikasih softcase juga loh, nggak perlu beli. Dan kualitas softcase-nya lumayan tebal, lumayan bagus. Dapat juga kabel charger USB-A atau USB-C yang panjangnya standar ya, sekitar 1 meter. Dan juga SIM card ejector yang standar bulat doang. Plus kartu ucapan terima kasih udah beli HP Xiaomi. Tapi kali ini nggak ada lagi foto Alphonse-nya. Isi kotak penjualan resminya mantap ya, lumayan komplit walaupun nggak dapat headset. Masih dapat softcase dan masih dikasih charger yang 120 watt. Ya walaupun sayangnya ya, port chargernya ini masih USB-A. Dan kalau lihat chargernya ini ukurannya cukup besar, berasa kokoh dan pastinya nih ya, kalau beli sendiri, beli terpisah harganya bisa lebih mahal. Bisa lebih dari 1 juta rupiah kemungkinan, bisa dapat HP baru lagi harga segitu. Tapi jujur walaupun 120 watt, Bang Tekno belum berani yang namanya ngasih klaim ini beneran super cepat, belum berani. Karena emang belum nyobain dari 0 sampai 100 seberapa lama. Tapi waktu kita coba ngecharge dari 56% sampai 90% tuh nggak butuh waktu lama. Nggak sampai 15 menit, sekitar 10 menitan aja sih. Karena yang namanya kecepatan ngecharge itu tergantung kondisi smartphone-nya pada saat di-charge. Kalau Xiaomi sih bilangnya, klaimnya ya, Xiaomi Global itu dia sekitar 19 menit bisa penuh 100%. Ya mungkin dalam kondisi mati kali ya, karena waktu saya cobain kan ngecharge dari 56% itu sambil kondisi download. Sambil download Antutu Benchmark. Xiaomi 12T 5G ini punya bodi berbahan kaca yang katanya sih udah Gorilla Glass ya, jadinya tahan gores. Bukan tahan pecah ya, jadi jangan dipentokin atau dibanting. Ini cuma tahan gores. Dan finishingnya dibuat matte, jadinya tuh kalau di tangan makin berasa mewah. Dan tentunya nggak akan mudah kotor sama bercak sidik jari. Tepian bodinya juga dibuat melengkung, jadinya tuh berasa nyaman dan enak banget digenggam kayak gini. Ada dua pilihan warna ya, selain warna hitam ini, ada juga pilihan warna lainnya yaitu yang warna biru. Dan warna birunya itu juga nggak kalah kece, kelihatan keren dan mewah kayak gini. Kalau lihat sisi bawah HP, kita bisa temuin port charger USB-C, ada grill speaker, lubang mic, dan juga slot kartu. Ya sayangnya nih ya, slot kartunya ini tuh cuma dual SIM aja, belum ada slot micro SD. Bagusnya sih udah dilengkapi seal karet yang mencegah debu dan cairan masuk, jadinya lebih aman, walaupun lagi musim hujan kayak gini. Kalau kita lihat sisi atas ada grill speaker, lubang mic sekunder, dan juga sensor infrared untuk fitur remote universal. Jadinya HP ini tuh udah dual speaker ya, karena ada speaker atas dan speaker bawah. Tapi untuk kualitas suara speakernya saya nggak bisa tes lebih jauh karena kondisinya tempatnya juga rame banget, jadinya agak susah. Tapi HP ini udah dilengkapi teknologi Dolby Atmos yang bikin suaranya tuh pasti makin asik ya. Pastinya kalau pakai earphone lebih sauron suaranya. Yang paling berasa mewah dari Xiaomi 12T 5G sih waktu saya cobain ya, itu bagian layarnya. Mau di dalam ruangan atau di luar ruangan yang terang juga tetap aja itu layarnya berasa banget vibrantnya, mantap banget. Layarnya punya ukuran standar agak gede dikit ya, 6,67 inch dengan rasio layar standar 20:9. Tapi kualitas visualnya nggak standar. Cakep banget karena layarnya udah 1220p atau udah lebih jernih lah dari Full HD. Walaupun agak nanggung ya, belum 2K tapi udah lebih dari Full HD. Udah gitu desainnya keren lagi. Udah pakai kamera punch-hole di tengah dengan bezel layar yang tipis. Ya pokoknya udah kelihatan mahal banget deh. Cocok dibilang flagship killer. Untuk bagian performa ini berasa ya yang namanya upgrade-nya karena pakai prosesor yang lebih kencang dari pendahulunya. Padahal kan kalau zaman sekarang nih ya, HP-HP merek lain tuh banyak yang ngeluarin HP baru, harganya tetap gitu ya, nggak lebih mahal, tapi speknya kadang downgrade, kadang sama aja dari versi pendahulunya. Kalau Xiaomi 12T, enggak.
Smartphone ini pakai prosesor ngebut Dimensity 8100 Ultra, dipakai 8GB RAM dan 256GB internal storage yang udah UFS 3.2. Jadi performa HP ini tuh pasti ngebut ya. Cuma di video ini saya nggak kasih tes gaming karena emang nggak sempat nyobain main game selama event. Tapi kalau ngeliat skor Antutu yang setinggi ini sih harusnya main game udah asik ya. Untuk sensor-sensor juga HP ini tuh udah komplit bin lengkap. Gyroscope udah hardware, sensor magnetik untuk fitur kompas juga ada. Bahkan kalau mau cek saldo e-money juga udah bisa karena HP ini udah punya sensor NFC. Dan karena layarnya udah kelas mahal, jadinya sensor sidik jari juga udah di layar. Ya cuman masih pakai sensor berbasis optik ya, jadinya jari nggak boleh basah. Dan satu lagi yang paling menarik dari smartphone ini adalah bagian kameranya. Pertama, kamera selfie-nya tuh udah 20 megapiksel. Ya, walaupun aperture lensanya masih standar ya, masih f2.2. Untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya, kamu bisa lihat sendiri dan nilai sendiri nih. Selama setengah harian, selama saya foto-foto ya, baik di tempat terang ataupun agak gelap gitu, udah asik hasilnya. Apalagi ada fitur mode malam juga untuk foto kamera depannya. Dan kalau untuk foto selfie potretnya sendiri juga udah berasa rapi, udah asik. Tapi masih banyak ruang ya untuk dioptimasi lagi. Dan yang kedua adalah kamera utamanya yang udah 108 megapiksel dengan aperture lensa lebar f1.7 dan udah OIS. Disupport kamera ultrawide 8 megapiksel, ditambah juga kamera 2 megapiksel makro. Ya, untuk hasil foto-foto kamera utamanya bisa kamu lihat sendiri nih. Kamu bisa nilai sendiri. Pokoknya selama setengah harian ini ya, gantian pakai sih buat tag foto atau video. Jadinya agak bingung mana foto yang saya ambil dan mana yang bukan. Yang pasti hasil foto-fotonya tuh udah berasa bagus ya untuk kelas HP flagship killer. Kalau untuk foto mode malamnya sendiri nggak bisa coba banyak, tapi ya gini, hasilnya tuh bisa bikin bagian lampu-lampu kelihatan detailnya dengan baik dan area gelap berasa minim noise. Kalau untuk mode foto potretnya mantep, rapi banget cuttingan blurnya. Sampai kalau kamu lihat ya, bagian rambut yang berdiri terpisah tuh masih bisa rapi blurnya. Kalau untuk kamera ultrawide sendiri bisa kamu lihat, dynamic range-nya tuh kerja bener dan hasilnya menyenangkan kalau menurut saya. Bagian langit tuh bisa terekspos dengan baik. Gimana hasil foto-fotonya? Lebih penasaran ke bagian videonya kan? Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat dulu ya settingan kamera untuk perekaman videonya. Untuk perekaman video maksimal bisa di Full HD 60 fps atau bisa juga 4K 30 fps. Ini kondisinya ultra steady nggak aktif ya. Sementara kalau diaktifkan fitur ultra steady-nya, kekunci cuma di Full HD 30 fps aja untuk resolusi videonya. Nah, ini perekaman video menggunakan kamera makro. Kamu bisa lihat sendiri kualitasnya kayak gimana. Ya, saya nggak bisa panjang-panjang ya karena ini goyang banget. Nggak ada stabilisasinya kalau buat kamera makro. Nah, ini perekaman video menggunakan kamera belakang ultra steady aktif, low light ya. Ini di dalam ruangan kualitasnya kayak gimana. Kalau bisa nilai sendiri. Kalau buat jalan biasa stabil ya, lumayan. Ini Mi fans nih lagi pada ini nih. Lagi pada nyobain HP-nya. Yo. Oke, ini kita nyobain 4K-nya ya. Kita cobain 4K, ultra steady nggak bisa aktif di kondisi 4K. Dan kualitasnya kayak gimana, kamu bisa nilai sendiri. Kira-kira menarik nggak Xiaomi 12T 5G ini? Kalau seandainya ya, harganya tuh sama tahun kemarin Xiaomi 11T, terus di kisaran harga 5 atau 6 jutaan gitu, menurut kamu masih menarik nggak sih? Tapi menurut saya sih bakalan harga lebih mahal sih, karena chargernya itu loh, udah 120 watt. Oke, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Masih ada nih 11T Pro yang 888.